Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Esit data ning dadi barang sing repot nulis oleh akibat krana eleke akibat. Jadi misalnya untuk duit akeh atau kenal pejabat atau kenal atau apa yang kira-kira potensi jadi dunia itu udah musibah kok bisa berat. Iya, dan sampai nara kenal jekso itu enak, tapi nak kenal jekso kenal hakim, orang bukan Dani konadil malah repot. Orang kenal menteri sosial enak, kenal menteri sosial kenapa tidak kamu ingatkan ngurusi yatim piatu malah repot. Serah kenal ini kan enak. Misalnya gue era di duit kan gak kena hitop macam-macam, gara-gara di duit kena hitop, gara-gara kenal pejabat kena hitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat yang repot. Yaro huwa balan aisidatan disuil akibat. Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan di antara yang dimakan itu haram. Karena tadi cara fikih sekali tidak berlebihan, maka kalaupun haram itu nanti bisa halal karena kadarnya darurat. Karena kayak ijazah jadi wali, gue tak jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedino gue cumangan, syukur-syukur patang puluh dino cumangan. Kemungkinannya loro, wali atau mati. Karena jadi wali gitu, wah mati. Tapi itu bagus. Bagusnya adalah umpama lauto bakal ardo haramun. Andai kan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane badang, halal toh, halal karena darurat. Itu juga umpama hewan akhir bener-bener kabeh haram terus manganem kadar apa? Darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus otomatis jadi wali. Tapi problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra krumat, anak ra krumat. Geremang-geremeng jenis isra bakat wali. Jadi semulane biasa wae. Mergo wis ra ono pilihan. Kowe anggar tirakat sitok, koyo wong sering dalail ya apik, tapi biasanya dalail so ngapa-ngop serapati krumat kabeh keluargane. Terus ora tau dalail ya men mangan nah itu wis zaman akhir wis repot. Lah sing apik piye kudu ora piye biasa wae. Sing bakat dalek iki monggo sing ora bakat yo monggo ora usah ambisi dadi wali pokoke urip menen wae. Pokoke urip ngenteni mati, mati ngenteni swarga neraka, mun nek ning neraka ngenteni mlebu apa? Swarga. Lan nek swarga ngenteni apa? Husni muamalatihim korona api muamalatin nas mawoi setane Allah. Tapi waya rolan ningali sapa wong nafsu ya wa dhewe wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak opo nafsu melihat orang lain itu selamat tapi melihat dirinya enggak selamat. Kamane itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi tentu ini dalam konteks melawan takabur. Biasa orang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudon mbek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita nambah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama boten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayat. Jika kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar, kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah, kita benar, ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa, wes. Ya suka sampai nih biasa. Ngerasa benar ya orang, ngerasa salah ya orang. Soalnya wae mangan-mangan, wae rokok-rokok, wae angop-angop, soalnya ngerti-ngerti mati, gitu ya. Karena apa ya? Uang rabakat wali kadang-kadang angel, kemarin ngono, jadi apa? Angel. Nak wong bakat wali kan sing biat yo gampang, baduke sono nure jadi ana alamat. Karena tadi kalau terlalu kulon bolak-balik kancane wong khusyuk waroi. Angger ketemu kula astagfirullah Gus dunya wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak. Bodoh rusak dhewe bodoh. Karena yo bakat wali.
Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah, aku di bojo, di duit, ngene. Keterusan melete. Syukur nak keterusan ya jadi melete. Sopan nak keterusan udah di frustasi. Jadi angel jam. Urip itu manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ra ono hukume. Mergo hadayan itu apa? Apa wae ra ada kepengeran itu jenenge hadayan. Rondo. Hadayan itu sak ngisore majrun pas. Iku malah penak. Mergo apa ya? Ya mau urip mau ngenteni napa? Mati. Ini penting kalau terang no. Imam Ghazali sering mendakwakan, misalnya Abu Dzar punya pendapat falam yakun ahadun nasohaba semuanya ndak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali, karena ndak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya Dawi Imam Syafi'i, qaulus sahabi laisa bihujjatin. Dawuhnya sahabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar ndak, tapi karena piye-piye sahabat itu ya duwe kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam. Abu Bakar ditakdir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layyinul janib, orangnya sopan, rafiqul qalbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar, karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar jadi lemah gemulai. Oh coba saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah yo repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki gak jogo wong sing ganggu wong neng pasar. Ya tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakit. Tapi sajane terus neng masjid iku ora pas. Wong selawase ganggu wong bareng tobat terus nyapu masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange hilang, bareng ya repot. Dhisik ora ngono, tapi dhisik iku Umar bareng dekne masuk Islam tenan. Omahe Abu Jahal bulak didoro ke ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Waduh diparani. Akhirnya sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan, saiki sing ganggu delik. Bareng delik iku fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Terus Nabi wani. Umpama Umar Islam terus halus pisan kok Abu Bakar menawa batin Nabi lah tak go opo. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirane Nabi ngono. Preman tobat biasa ganggu ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham. Tapi adikne temen ning pasar tulisi soleh baru. Gawe jaket apa? Orang soleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi ya mau tobat lamat-lamat ngene iki ya potensiku bareng dene tobat ora tau di dhuwit karo anak buah iku kok mel-melane kok di dhuwit balik neh. Jadi angel-angel penting tobat sebenarnya yang penting tobat. Cuma sajane standar tobatnya ndak seperti itu. Tapi ya sing penting tobat lah. Masjid-masjid lah, masjid-masjid kiai lah sementing tobat. Tapi sebetulnya ndak seperti itu. Dulu ketika siapa itu Wahsy tobat tuh gitu. Dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah Habbun Nasi ila Rasulillah. Terus dia bersumpah saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam. Jadi ini ditakdir mata ini Musailamah Al-Kadzdzab. Dulu ketika Khalid jadi panglima perang, dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kalah. Terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam. Jadi fair. Lagi mau preman pasar bareng tobat nyapu masjid terus sopan garangnya hilang. Ya semoga ditompo pangeran ya apa itu kan. Cara aku kok jadi pemandu ini tak kon yang pasar. Tapi masalahnya mau potensi kumat orang. Tobat itu ya loro. Yes biasa wae. Sementing saya ulang lagi ya. Dewi Imam Ghazali dalam Maqalatus Sahabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar, tidak semua sahabat kayak sebenarnya gini, kebaikan selalu kebaikan, meskipun ada sahabat yang nggak seret dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam, itu pernah nyuwun sewu rontok murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa, duko didik, takdik, makanya bahasa Arabnya duko itu takdik, sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu apa?
tak dibun marai toto kromo jadi ada bayu adibu tak tiba. Terus Nabi ngendikan ya hakim dunia itu memang enak. Jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk ya wajar jadi dunia enak. Tapi nak gue jaluk terus sebenarnya akhirat kada wa kada. Maksudnya masyhur. Surah duit daging raine terus gini-gini. Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus hakim fawwah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam itu bareng sepuh. Itu beberapa kali diparani Abu Bakar, ditawani duit di kayak Umar gitu. Bahkan ini ketika sepuh kadung numpak onto, pecute ceblok. Itu pemuda-pemuda do melayu kepen jupukno ndekne ora gelem. Mergo aku wis janji mbek Nabi ra bakal minta apapun. Masuk sekedar minta tolong pecute ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu. Karena tadi, nak keterusan ratau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engkau nang jebule, koyok wong liyo. Nak koyok wong liyo, orang nemu anasah, tidak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya, korek, kang jupono korek, gelem jupuk diri. Apa ya? Misalnya bertamu gini wong, berhubung ngongkon jupuk asbak, sungkan beli asbak, dia malah melbun buka mare wong. Mau berkorok bareng. Gila asbak. Pokoknya apa-apa nak berlebihan iku elek wis ngandel kula. Mbak jagongan berlebihan elek akhire ngrasani wong. Ora gelem jagongan kok atine ujug. Wong kok jagongan ae kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh sing bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujug. Wis biasa wae lah biasa. Sampeyan wis bener. Ya sesuai kelasmu maksudnya soal. Koyo urip meneh wae. Apa iki pangerane apa ning donya nggih urip wonten mawon Gusti. Nah rencana nih, penting ada rencana kan alam rubiati ke urusan tentang jenengan. Insya Allah sedap guys, pinter gitu. Tapi ada aku ini dunia apa? Mata Indonesia gue sih ben sejahtera makmur. Malah digojok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana aku tak rusak ada gua. Biasa wae, apa? Kecuali ini kepengen sujud Gusti. Nah tapi ada kepengen makmur. Biasa Bani Adam, nak gak makmur malah ragilem sujud. Nah, itu insya Allah pengiran dimaklumi. Karena pengiran wis yakin, wis perso banget, tak manusia itu butuh fasilitas. Mulanya Nabi Ibrahim bakas dunia ku yo rawani, ora bakas dunia kebutuhannya manusia. Mulanya kulonu yakin, enul yakin, hakul yakin, ora ono Nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulanya diparingi bonus iku ono Nabi paling afdal iku juriyai Nabi sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunia rawani, mergo dunia iku ra disenengi pangeran. Orang bakas dunia kebutuhan Bani Adam. Lan negara redaksi donga cek apike. Robbana liuki musolah Gusti, kepengen kula anak turun kula sementing salat. Tapi kula lagi ngerti anak turun kula iku ya mesti rada seneng duit. Mesti butuh duit, gue iku butuh duit, butuh rezeki maksudnya. Terus mulanya diterusnya Robbana liyuki musolah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warsuhum minas samarot. Jadi kepinginnya kula duduk Mekah nggih salat Gusti. Itu tujuan utama mereka salat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka yang penting mereka salat dulu. Lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi. Iku warsuhum minas samarot. Mulanya kan aku pengen di anak soleh ngono teh Gusti, kalau pengen di anak butuh hafid. Tapi timbang hafid Arab-Arab disangoni tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya berapati orientasinya ngedol apa Quran. Tapi aja diwalik langsung paringono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, pokoke bangsa donya disebut sik gak seneng. Makanya Ibrahim menyebut Robbana liuqimus shalah dulu. Bareng liuqimus shalah terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh rezeki. Makanya saya tuh enggak suka sama orang tasawuf jujur, Mas. Yang berlebihan, yang tanpa fakir. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang nggak suka fakir. Harus dikritik. Tapi ngeritik ke Jokowi aku, nak kowe kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan itu adalah ngomong duit itu izin, ngomong rezeki ya izin, mergo barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu yang membicarakan uang. Tapi KB itu dienggo dasaran membackup agama. Itu contoh paling gampang mah Robbana liuki musola supaya mereka gelem sholat Gusti. Terus faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minasam. Maka tolong Gusti, orang itu seneng ke Mekah. Seneng ke Mekah kemudian saking seneng ini Mekah jadi rezekine wong Mekah.
Ya sudah. Jadi Ka'bah kaya apa sakrale, tapi Nabi Ibrahim ngerti, kersane Gusti seneng tawaf. Engkau terus dia seneng tawaf, sering ke Mekah terus ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Makanya saya pas haji niku kula sering belanja. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben dadi rezekine ahli napa? Mekah kayak apa? Jadi kadang umrah boros ya gayane itu nak takdir ikhwanus sayatin. Medit ya ikhwanus sayatin, ora trimo kancane dulure malah. Dadi boros iku kancane setan. Nah medit dulure. Milih iki. Ayo milih dulur apa kanca? Apa sejenis? Jadi ku pengen. Mulane kula untuk ijazah tapi aja mergo ora bakat wali. Nek ora bakat wali kok terus ora diwales mbek pangeran. Biasane kadung mbok tawakal dibeli dibaro mbek pangeran. Mergo makome ora tawakal ora wali. Mulane nek ora wali biasa wae. Ada ijazah dari seorang kiai malah lucu. Nak bojone Mekah dari ini kiai iku. Nak ditawani wong terutama kita era ini fakir ojo tawar. Anggap bae ngergani kota Mekah. Piye-piye ana warsikum minas samara. Jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekinya wong napa Mekah. Nanti kalau pas haji, pas umroh niku orang ngandel kula, tapi yo nah, bisa lewat sedekah, bisa lewat apa? Transaksi. Itu pangeran. Jadi saiki kadang orang tasawuf mau bagas duit. Wah, sementing tawakal. Pangeran dhewe kadang nyifati dzate iku masalah pakana. Iku Allah nak nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Pangeran ndak sing maringi mangan. Tapi wong tasawuf cek sombong bakas mangan iku isih. Padahal Allah nyifati dzate wa huwa yut'imu. Allah ku zat sing ngekeki mangan. Makanya bisa saja kita dadi wali ku mergo pas mangan. Matur nuwun Gusti kula saged mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yo lemes tenan. Nak lemes sing elek tambah elek, sing ganteng wae ketok elek nek jeneng wong lemes iku. Akhire bar mangan syukur. Alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bar mangan. Engko sing elek Gusti bar mangan gagah Gusti. Cara dinyek kula elek ya terus wong nggih. Wis pokoke sak uni-unimu lah. Sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Sampai masyhur itu ngendikane ulama-ulama, man tasawwafa wa lam yatafaqqah iku tazan dako, tapi waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku mu'tafassaqah. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindik. Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu gagal, tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunya isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati, aku iku zat sing maringi mangan. Coba li'ila fi Quraisyin ila fi mihatas syita'i was-sayf ya'budu rabb hadzal bait. Wes wong Quraisy ki ora iso mikir dhuwit, sing penting nyembah pangeran sing rabb hadzal bait. Pangerane betu kok. Pangeran wis sapa? Allah nyifati dzati allazi at'amahum min ju' sing maringi panganan. Tapi tasawuf isin bagas kok. Enggak saya itu gak cocok. Pol oleh ora cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fikih. Utawa kabeh koyo yo ora tasawuf ora fikih. Wes malah mau dikritik apanya coba. Ibarat kayak diutang ora apa-apa, ditagih ora apa-apa, dibaro dikakasani. Bingung gak malaikat ngadepi kowe. Ya cara malaikat ditakoki. Saya iku wajib nyaur utang ta ora? Wajib wong diutang. Lah yo, lah wajib dilakoni itu. Yo ora di dhuwit. Tetapi wajib, yo wajib. Kayak kowe ini. Ngel-ngelo malaikat. Jadi cara malaikat takoki. Cang ini wajib nyebar agama to. Ya wajib wong dawuh Nabi balighu ani walau ayah. Lah tapi wajib nglakoni. Ya ora wajib kok malah nyesatno. Jadi bingung no pokoke wong karena tadi otoritasnya enggak jelas mau apa gitu. Saya ulang lagi ya, saya itu berkali-kali debat. Bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal ya Mas. Bareng kalau misal-misal sesuai ya percaya. Misal kok coba pada misamu. Karena terlalu kan. Jadi kadang tiap ketemu ki dongakno yai kula Husnul Khotimah, sak dongakno di dhuwit. Ora trimo. Maksudnya Gus kula sedang dhuwit ngene. Awe mungkin di dhuwit kanggo salat ape digo apa, paling digo sedekah go zakat. Malah ora di dhuwit ning ngel wong, ndak pikiran nyangoni barang. Ayo mending ngono terus suwe-suwe mikir.
Piye-piye Allah kadung dawuh lan wis dawuh wajah itu ku bi amwali kencong ku berjuang. Berjuang ngelibatno duwe duwe. Terus wong tasawuf anti bakas. Wong pangeran sing pangeran wae bakas duwe wajah itu bi amwali ku gak ada sok suci. Apa ora duwe biasa wae. Kulo bolak-balik guli wong tasawuf sowan kula. Gus dongakno anak kula dedeng ya tak dongakno dhe dhuwit. Mangkel pol. Mesti kan ngerti nak donga kula mandi kecewa den bareng. Repot. Tapi nek ana wong kedunan kok kowe tak dongakno ora seneng donya. Wedi. Ya padha wedi. Waduh, nak nganti dhuwit. Asline wong nduk donga gaya-gayanan tok. Artinya nak didongakno ora sesuai selera ya kaku ati ho. Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai jodoh ngano husnul khotimah, tiap sowan kiai jodoh ngano soleh hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang si dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran wajah itu di amwalikum. Nabi Ibrahim tahu bakas warsugum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa, nggak melibatkan rezeki itu tidak. Lalu bener wong kuno-kuno itu tak dongakno jembar rezekine, jembar agamane, jembar hatine. Karena yo wong kuno-kuno lebih jujur. Saiki orang gerung tasawuf pun sampean bakas sing sitok bakas sunah rasul terus. Sing sitok bakas husnul khotimah terus. Sing seneng hafid dongakno anak kula hafal Quran. Nah, misalnya apa ora manfaat ya kok. Tapi bogo lomba. Terus iso umroh. Aneh-aneh. Maksudnya ya nak niat ya nak ndongakno sing lengkap Gus ndongakno anak kula hafal Quran di saleh ya di dhuwit ya manfaat. Wah, lah kok akeh teman paket ya. Enak wae. Tapi aduk ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap Rabbana liyuqimus shalah. Tapi yang jenenge wong fajal afidatam menan. Mulane kula suwun nek jenengan ditekbir nang Mekah Madinah ana anggaran sangu blonjo sing krana murid-murid daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medhit. Boros ku kancane setan nak medhit dulure. Parah di dulur wae kanca. Oh parah dulur kan sejenis. Dulur kan sagen berarti apa? Eleng-eleng makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar saking tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di uzlah, di Robazah itu tempat uzlah. Kulo termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kulo termasuk diparingi pangeran. Nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Abu Dzar. Tapi di wow. Kalau adalah moco ihya diling Imam Ghazali, tidak semua sahabat pilihannya ke fakot karena man dua afdalul minhu ka Abi Bakar. Tapi lam yatamadzab mislamadzab kata yang betul. Ada orang yang lebih afdal ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormati. Karena tadi, misalnya Abu Dzar milih, kau ora oleh kenal pejabat, kau ora oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uzlah. Oke itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi itu buruk. Tapi masalahnya kalau kamu semua begitu, lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh, terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik. Nanti orang soleh juga disalahkan Allah. Kenapa semua kebijakan fasik? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan di Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa itu kerso datang dengan penguasa. Lu datangi wong soleh penguasa ada apa-apa. Paling nah, soal Fir'aun ragilem urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara pemoco hadis sepihak Abu Dzar, terus antipati lah. Itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya, makanya Dawi Imam Ghazali, nggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dzar. Nah, orang tasawuf senengannya moco sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i karena ngajine ra khatam. Gak tau bakas duwe, penting wong gue ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas opo? Nak sedekah sing ikhlas, langge di duwe riyen terus sedekah nembe ikhlas terangno. Ya paham. Lah nang takoki ikhlas napa, Mbah?
Ya misalnya kaji sing ikhlas, lagi baru urutane di duit terus kaji terus ikhlas. Jadi orang tasawuf gak menculot langsung bakasnya ikhlas. Mulane kula suwun, ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh wonten man tasawuf, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan daqo. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok khed. Pak kula khed is pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso, mergo ora ngerti nek khed iku menghalangi salat dan poso. Kuwat. Malah kula iso bayangno, wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ngene fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal. Segala warung kopi bakule ayu. Bareng diamuk, dulu wong wedok haram. Muamalah. Lagi warga ngopi. Kopi ku. Terus termasuknya yang mari halal mulang. Ana-ana dulu wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang. Piye dulu wong ayu mulang ya apa? Mulane sampeyan mubalek ku ya rada ringan hisabe. Kan senengane bu nggih bu ngono delok. Pangeran mubalek amet delok wedok mulang Gusti mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane dari Abu Hanifah kan ana nuruti fikih kok samene iki lesu. Misalnya puasa yang ini kok lesu, aja langsung mangan. Hukumannya berat. Terus saiki lesu yo. Terus langsung lunga wae. Habis sowan Mbah Mun. Habis sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor iso mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih iku mesti ana faseke. Mergo iso dikhelah apa? Ya mulane fikih tukang ngelah. Ya jadi kena saiki lesu banget. Ben ngopi banget. Nak ngopi kan haram. Poso-poso. Carane piye? Ansa'a as-safar terus kemudian lunga. Nah itu lunga mlebayat pamangkana min kemaridon malah safari. Tapi yo fasik wong lungane iku demi kepen muka. Padahal maksudnya lunga oleh muka maksudnya pangeran kan wong dagang, wong diurusan terus lunga. Lha iku untuk fasilitas oleh iki ora susah. Nah nape mangan langsung yo. Ya terus lunga. Ya fakeu kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kaya delok wong itu. Wong itu haram. Ya maksudnya delok krana muamalah bolak-balik contohnya kaya kula pening Jakarta. Bareng ngantuk wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lha iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi iku 10 menit ya tetep 10 menit. Iki ora. Bareng bagole ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Iku ra muamalah dol bidian jenenge Pak. Utawa kaya wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. Iki Joko Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nazar lil bagi soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rana pramugari. Lha iku rada oleh. Tapi nak terus dadi bidian iki wis tak kenalan iki rada tuwa. Dadi iku masalah kan. Roh, paham toh? Biasa nglakoni ora paham. Paham yo? Paham mergo sering nglakoni apa paham kon nurani? Iya wis tau nimu-nimu. Makanya kalau nusu menang, ilmu fikih senang. Apalagi sanad saya mang, Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan fikih. Sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih. Dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk kulon itu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya itu ngajar fikih. Mulai fikih yang kelas A sampai kelas D. Lo nganti saat ini mucal Salam Taufik ya Mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib Pulau Biamba. Salam Taufik ya Pulau Biamba semua. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di Pulau Biamba.
sampai sekarang. Ya mulang fikih kelas A sampai paling deh. Itu kitab paling barokah itu kalau fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya rak wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek, ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dene, mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf mirip, jare bakule musibah ketemu karo kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nak cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Jadi transaksine akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena khitab, bojomu ben mangan warak mergo nak guru yo sini-sini mertua. Aku dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki ora kuat makone. Oh akeh agar belanja entuk akeh malah ngamuk bojone. Lah ndi mau jeroan? Wis dipangan anak ambluk. Ternyata belanja gede gue mikir awake dhewe. Iku ora bakat wali, ngono ora bakat wali. Oh, iku ora bakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir sebagai mukmin itu sampai. Cuma aku pesan guys, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi laysa bi hujjatin, dawuhnya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat, misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sumber Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama adabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir begini, justru apa kan ridho baik kodok kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok kodok? Ridho itu model bias. Sauni-unimu lumayan. Kenapa? Banyak saya ulang lagi ya. Kayak ini Dawe Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan aku alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sumber wong liya uga selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alam ini sebenar. Ya kowe ini sebenar. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi sak uni-unine napa? Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong?
Ono target ning Islam supaya dihormati. Enggak ada kan? Bukan omongan ngelantur. Besok enang ngomong, wes puin ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya mau melarat itu rada duit dok, kadang rada duit tapi ngerasani terus. Waduh, kenapa hisap? Memang kamu hisap mau perkara dunia dok, perkara hasil jadi hisap, perkara gerbang jadi hisap. Nanti rata ngaji itu tidak ngomong sauni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suka dihisap dunia nih, wong melarat dihisap cangkemnya, kadang main ngerasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap tomai, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman yang wali-wali niku boten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kena hisap to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener kita ngaji kowe nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham. Atuse boten. Statusnya botet. Nggak paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat orang. Mau nggak paham kok ngaji. Hebat. Terus entah kok. Leku ngaji kayak nggak ngawal. Paham nggak kata siapa. Yo hebat. Jadi akhirnya hebat kan. Akhirnya ikhlas loh syaratnya. Enggak insya Allah hebat kan. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran. Kalau dia ikhlas, semua dosanya dimaafkan. Terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh nak terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina. Kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar seksi. Tapi nak deloknya mergo antri gentenan. Iku rasa 11 dol paham ya. Iku jenenge wong antri ya. Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya, jadi paham ya. Makanya nanti itu, saksi itu nggak akan kena pengadilan, namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa bahasa agama loh ya karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu tuh benar betul ini yang nabrak ini betul Pak tadi pas kejadian saya pas di sini itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi paham ya. Nah Rasulullah nanti itu seperti itu, maksudnya seperti itu benar-benar gak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi saksi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus itu. Disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik.
bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi, contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi, itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri, itu tidak saksi sini, paham? Paham, jelas ya? Ngomong ini agak terang, no jelas kok. Modelnya kompas tuh, jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan madzhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada cerita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafirul yatim gahatini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan, nangis tenan, tapi mediti rakaruan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, mungkin tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang deh, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo, sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi'isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi'isayyata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung gedut, gak lek ganteng kan. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek boleh muni ngene. Tapi secepatnya. Pahamin apa? Secepatnya wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue gurih. Engkau nanti dong Singapura, lapor yang Indonesia. Narasumber sembrono. Nah, nabar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item, terus lagi 60 item. Wa imatatul adha minator kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit fari. Terus ngendikan gitu. Tasodaku, sodako walau firsana satin sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan itu jek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor nyembelih wedhus. Mulane sedako senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih
Titik. Akhirnya sudah kota gede. Jaga. Orang ngono tuh. Pak. Biasa orang ngono. Biasa gini sikil wedhus itu ono nilainya. Lah cakar orang ono nilainya. Saya ulang lagi. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak dudoe sing akeh, ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe dhuwit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kula astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh obat. Periksano. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso nglakoni hak-haknya ibu. Kalau cat dalam kulon namun kali, cat dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai. Ibu kulo wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya cat dalam lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit aku. Supaya spesial seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh nanti isen tenan, isen itu gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Betul ada lu ngonek asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Itu barang ke rumah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berikut ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus fitnah, saya punya sekian uang. Bilang di dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada mau tindak ning sawah, mungkin ibu sepuh, nanti kadang belok sawah, nggak mobil. Ya cak dalamku tak bisa gitu. Misalnya cak dalamku kok ibu lagi seneng perkara ini, adalah yang diminta bantu cak dalamku. Padahal saya tugas di saya tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri di ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu golek duwe, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga aneh-aneh. Kecuali pengajian ikhlas, anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kue canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubal lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Mana. Marah ini watak uniku marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin apa? Standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu, sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candala diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allah berkali-kali nyeluk candala misalnya ada tamu gitu untuk mbak-mbak untuk kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai gitu. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran itu wa yadruna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan ngono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama iki malah biasa wae. Dadi nek pas salah iku wong ya rapati ngandel. Dadi gede-gede. Nek pas salah ben wong rapati ngandel.
Mbak mata kula bener mbok salah pokoke aku anut ulama-ulama di sini. Pokoke man tafaqqaha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho jeng yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel lagi mending ngono. Lura fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak gue pengen cepat bayar kreditnya ya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta akan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ora salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling den. Ya ora takon istighfar ya tiap salat iku udah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah antir julus binas saja ten namne Rabbil firli warhamni. Lah rumah samu iku gak istighfar iku. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja ten muni piye? Apalam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus beda saja, tak otomatis beribu. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulai ngaji, fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas, detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukoro ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil. Tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat. Yang beriki amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung. Kok beras? Lewat ewo juga bareng jadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras teman-teman. Kalau lah ya setuju ya ambil masjid kiai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekeki kopi ta rokokan ben bengak-bengok terus pokoke sementing. Sok janom kok ijen nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Iku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Lah dhisik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayang nang Madinah Yaman. Wis ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Oh, terus kowe do dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok awas ya ndak ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe ngono. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tu khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene wong fakir.
Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu, ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Gue aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mereka Bani Hashim. Tapi jelas itu, ya sembah lah. Pokoknya sementing gue bisa bayang nongol. Makanya gue umpama ambil untuk itu bayang sing ono kangelan ya, no? Yang setahun pisan mau ngumpul nang masjid terus diterone rondo-rondo. Iku enak gue sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi. Guyon-guyon terus. Sopo rodo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, ada banyak mikirnya sudah harus. Jadi kecuali kangelan. Nah iso soalnya nah iso. Teng Indonesia gitu ngoten. Kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya temen pengurus zakat di Riau. Nah, itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari Kepulauan Riau yang kota. Itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono, Gus. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot, ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagusan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istafti kolbak, tanyakan hatimu. Kau pantas nombor. Pantas nombor tau. Wal makalah tu sabiau de makalah kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karramat laula khamsu khisalin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifat den tegese pira-pira sifat madmuatin kang den wudu. Nasara yektine diwodo dikritik disalahkan. Nasara yektine dadi sopan nasu manusa kullu kabeh nasu solihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh, kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging sakabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali klan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompo. Tenang wae. Air ridho tekse ridho biljali klan goblok. Bi adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada 5 hal yang andekan ndak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ra soleh siji alqanaah biljal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Ane kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nak ibu ibat ngaji esuk-esuk wae kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruwiyatin wa ana sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi Allahu ta'ala yo begitu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara sorof gampang ya bodo. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu ta'ala ya bodo ora seneng sapa Allah. Nah yo begitu ya Allah ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Saya ajane gampangnya bodoh. Muniki harokati ora harokate sing aran, harokate sing nulis ora harokate sing aran. Dadi nek saya beda ya sah wae. Sing harokati sing aran sing nulis. Sing nulis, nek sing harokati sing aran kula yo hormat kok saya Nawawi. Sing nulis yo kuwe-kuwe barang kadang. Allah ya bodoh ora seneng sapa Allah kula alimene saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia urusan dunia kudene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirah kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis sawal hakim waru ya ana sallallahu alaihi wasallam qol zambul alim dosane wong ngerti ku zambun wahid tapi wa zambul jahil ku zam bani sallallahu. Ana kaya aku mbek kowe dosane akeh kowe pokoke wis dambul alim dambun wahid wa dambul jahil dambani. Iku sone jek apik muni dosa loro, ajane ora loro tok. Iki apik. Kok mesti dik temen kok loro kok penak. Loro pakai. Mas loro ping, apa? Loro tapi apa? Ping berkali-kali. Rawu ngwonten hati sobat dilam. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya tinwayat annahu sallallahu alaihi wasallam qol azudu taizuat fid dunya indam dunya. Iku yurihu iso nanang nopo zuat alkohol ing ati wal badan lan badan. Wa warafatu te seneng di dalam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alkohol ing ati wal badan ing badan. Wal terproni. Waruya annahu qala nikmati dar ad-dunya.
Nikmat iku nikmat banget apa adaru omah dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tasawada kang sangu sapa man minasang dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhirat. Hatta yurdi menawa jogeman ngritik dunya nemen-nemen. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunya. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud, sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tazawada kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirate man hatta yurdi asigo ngridakno sapa man robbawe ing pangerane man. Dadi ning dunya sujud lomo atine apik kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia itu rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ada rudunya ele-ele omah ya dunya liman kedhe wong sodat kang ngalang-alangi apa dunya ku iman an akhirati sing akhire man wa qasarat lan pepeko sapa man ceroboh sapa man bi ing dalem iki anridho rabbi dunya iku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala rawahul hakim wasuhulan medhit bil fadli lan luwian ail bukhlu tegese medhit bima lan perkara zada kang tambah apa man hajati sing hajate man bidalikal waqti ing dalem kono-kono wektu wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas itu ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirillah lan delok liyane Allah fil amal ruya annahu qala satuna siti banget siksa adaban yaumul kiamat kuman wong ele-ele siksa ning kiamat siksa paling dahsyat dari kiamat iku ngene kanggo sapa man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man memperlihatkan anasa ing manusa liya orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus lagi wong tebar pesona itu kesannya baik padahal tidak ada kebaikan, kesannya soleh dibeli rasoleh belas itu modus itu parah. Nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama sekali. Rawahul Hakim makanya bener biasa wae kan. Ya, boy, sampean sing biasa wae. Ojo ngetokno saleh nemen-nemen. Nek ora saleh malah diaudit mbek pangeran, apa? Biasa nek to guyu-guyu, biasa guyu banter. Ajane guyu banter mari mati-ati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih di kaya hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura saleh. Ayo milih di. Berat di hisab. Berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah enggak bener. Padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salah ya kamu harap ini. Waru ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal. Man utai sapani wong aro. Iku memperlihatkan sapaman anasa yang menuso. Diperlihat no fakoma yang saduri perkara indahu kang saduri man nal khosah yang di pengiran. Fahuwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A. Itu munafik. Wong kelas biasa wae. Sidik-sidik astagfirullah. Sidi astagfirullah. Sebelum arah wong hiburan itu loh macam-macam. Tapi nak dengar bro astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong gagas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh padahal tidak soleh fahuwa munafik. Panik aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh jangan-jangan modus ya ora usah ngono yo. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman arana sa faqama indah minal khasyah wa huwa munafik. Rawahul Bukhari waduh repot nek Imam Bukhari repot. Lah misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh, ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan Rawahul Bukhari tuntas ya, Pak. Sesuai biasa kamu harus biasa. Kalau nu tak senengi bapak nu itu buya. Mun isuk nganteni bayane bapak mlaku ya kadang ketunan kadang boten mlaku. Ngerti takoki tiyang iki badhe ngendi ngentekno dhuwit. Bingung ngene dunya di dhuwit. Ya sarane ngentekno dhuwit kan jajan. Ya ora mesti tinggal. Terus kadang di ning marung bayar udah 100.000. Zaman bapak sana di 100.000. Iki dhuwit kok akeh entek mbok 10. Oh, iki dhuwitku paling cilik. Bapak sedang diguyon.
Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu. Saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia. Dunia itu lucu, itu lucu-lucunan. Dunia wala ibu apa? Wala ibu ya. Ya kan laku-laku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo itu laku. Nggak neng jalan ketemu angkot terus numpak angkot. Ya sih santai. Saya yang ngasih mobil. Soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulo-kulo ngepis di biasa gue mobil. Bapak ya nih. Terus kabungan mobil sebenarnya kadang melaku-melaku sampai angkor, kadang sipirnya jenis rotor kena bapak. Jadi tunggu di rasi itu, mohon pulau ternon, sekuan, enak jadi supir, enak ya, enak jadi kibat-batan lucu darah karo. Ada semua deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong melarat wong juga, itu paling tak kenal. Wong melarat itu nak poso kan tetap macul, kadang macul buruh wong, kan repot wis macul bisa buruh wong. Protes nih wong suge, enak jenengan wong suge. Poso turu ning omah ndelok TV, kula niku wong melarat. Jadi nek poso iku berat, wis poso iki macul gurah upo. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Jadi maksudnya ora tak warai. Dhewe sing suge enak, lho enak jenengan. Kula niku wong suge. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik rames, mengke sore nyate. Jadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nek jenengan kan biasa ramangan. Lagi wong melarat iku sadar kan wong melarat itu kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Jadi ngenteni diwarai cara berpikir wong sugih ngene. Akhire sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ya mau esok ngopi misalnya pecel awan titik ramal. Engko awan gudeg engko pemene wong Surabaya nanu kan sopan jenenge makan-makan acara. Jupul ini semuanya digagal. Jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sedanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhirnya nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak itu kanca sugih Surabaya. Nah bapak nak itikaf di masjid tampil ngajak wong melarat. Nah 2 orang ini debat ditunggoni bapak. Jadi kayu bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu nangger iku. Angger tanggal 21 ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak nggo BMW. Kok naruhan. Monggo itikaf. Iku itikaf ning Masjid Tuban iku lagi 2 jam. Monggo medal golek sate. Jadi jedane iku nyate. Engko itikaf meneh. Monggo itikaf. Wah, lebar 2 jam medal mali golek ketan. Ngono terus. Sing marah yo melok. Jadi mau itikaf bawa BMW, amin jeda. Wiritan tiap 1 jam jeda. Sing marah, urung-urung kok leren, wes tak. Raro rasane itu tuh. Akhirnya bareng sing sugih do metu sing marah, derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nangger umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Kenapa di daftar monggo nanti itu itikaf jeda. Di kapal ibu BMW no, sanggup. Ini jadi misalnya 21 nih masjid Tuban, kok 23 nih masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Yang marah itu karena langsung full, maksudnya itikaf full. Sing suka tiap saja untuk jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Menjaro kiai mau itikaf nih masjid ibadah, nyeneng no bakul yo. Kiai kan ilmunya akeh, jadi bapak tenang aja. Aku kiai yang juga ibadah tenang aja. Santai aja. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar nggak soleh itu masalah. Man aron nasa fokoma inda minal khasyah bahwa jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Itu bahwa nanti kalau ada tiga Jawa itu biasa wae. Nanti sarah pulau mbak mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarah pulau soleh-soleh ora terus sithik-sithik istighfar ya biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Keman aronasa fokoma indah minal khasyah bahwa ini sarah pulau soleh-soleh alim-alim uripe ya biasa. Sarah pulau roh bangun ketemu bapak ikut juga. No ketemu empat ikut juga. Kalau bolak balik orang alim-alim ketemu ikut juga. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa ta'ala wa ta'ala harrama
Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwayatkan hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong muk bangga biro iklan pendapat ide dewe kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri dipek menangi dewe cara Jawa itu termasuk kerusakan itu. Ain istisan utik sing anggap apik muk biaklihi kelan akali wong dewe wa tadbiri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini seperti. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.